sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Itu orang kafir itu lah khatamallahu 'ala qulubihim, yaitu dikunci hati kita, di dalam kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selanjutnya sebetulnya tema yang akan sampaikan itu adalah bagaimana mensikapi perbedaan. Contoh, kan seringkali kita awal puasa, awal Ramadan, mana yang diikuti? Di dalam hukum Islam itu ada namanya kaidah fikih. Apa kaidah fikih? Salah satu kaidah fikih, misalnya ada yang menghitung menggunakan hisab atau astronomi, ada kemudian menggunakan hilal. Terus kemudian mana yang dipakai, mana yang diikuti? Indonesia itu terbagi dua, ya, pemerintah dan Muhammadiyah. Ilzamun wa yarfa'u al-hilal. Apa artinya? Apabila hakim atau pemerintah telah mengambil keputusan, itu ilzamun, mengikat. Untuk apa? Wa yarfa'u al-hilal, untuk menghentikan perselisihan. Ya, kalau selama ini mungkin apa ukurannya kalau di Indonesia dengan isbat kemenangan? Kalau mulai, kemungkinan panitia beberapa lama nih pemerintah tadi sebetulnya banyak hal yang memang kapan waktu bolehlah kajian nanti. Saya kebetulan menulis beberapa buku. Salah satu buku yang saya tulis adalah mengenal aliran agama radikal atau moderat. Nah, contoh bagaimana mensikapi perbedaan. Nah, contohnya tentang kita. Di sini ini ada yang Muhammadiyah, ada yang bagaimana mensikapinya? Ilmunya itu apa sih? Dari dua pendapat. Dalilnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin bid'ah. Semua yang nggak ada contohnya itu dolalah. Yang dolalah itu neraka. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru, man ahdasa fi amrina hada, yang tidak dari Allah dan Rasulnya, fa huwa raddun, maka tertolak. Dari dua hadis itu para ulama membagi dua, Pak. Jadi ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu semuanya sesat, dan ada bid'ah yang ada sesat dan ada yang hasan. Contohnya kita bahas pada siang hari ini, ada nggak bid'ah hasan? Dalam suatu riwayat, sholat tarawih yang mulai itu pada zaman Umar bin Khattab. Ya, pada zaman Rasulullah kan cuma 3 hari. Nah, pada zaman Umar bin Khattab itu selama sebulan, dan kemudian ada imamnya. Pada saat itu ditegur oleh sahabatnya, kenapa kok Rasulullah hanya 3 hari? Apa jawabnya Umar bin Khattab? Dia jawab, sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih berjamaah. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih berjamaah. Ya, Umar bin Khattab ini kan termasuk yang penafsir yang utama. Kalau kelas-kelas selanjutnya itu kan beda. Jadi itulah mensikapi perbedaan sebagai penutup, ya. Apabila kita melihat perbedaan itu bisa dibaca di surat Al-Qasas 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtakhil jahili. Jadi kan ada orang yang berpendapat kembalilah Quran dan Sunnah. Ya ini kembali. Ya. Dan apabila sami'ul lahwa, mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, wa qalu lana a'maluna, bagi kami amalan kami,
Walakum amalukum, dan bagi kamu amalan kamu. Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kami tidak ingin bergaul atau berdebat dengan orang-orang yang jahil. Menghukumi yang bid'ah, yang kafir, ya. Kalau yang teroris itu mengkafirkan orang, ya kan? Kalau yang berpendapat membid'ah. Jadi sandarannya berbeda pendapat, ya sudah, tidak perlu menghukumi. Amalmu, karena nanti biar Allah yang memutuskan mana yang sesat, mana yang tidak. Dari contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya berbeda menghitung antara hisab dan hilal. Kalau dia bicara dengan pemahaman syariat, syariat itu apa? Benar salah, nggak selesai sampai. Maka Allah di sini dikatakan, kalau kamu berbeda, salamun alaikum, doakan. Jadi inilah perbedaan yang hakikat. Dengan puasa ini kita menjadi tasamuh, toleransi terhadap perbedaan, dan tawajun adil terhadap perbedaan. Saya sampaikan, nanti kita bisa sambung karena waktu yang terbatas. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.